syarafal anam bisahibil maqamil a'la. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikutin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Ibu, walaupun cuaca hujan, alhamdulillah Allahumma shayyiban nafi'a. Ibu, alhamdulillah kita mah cuma hujan doang. Ibu, hujannya hujan air. Ibu, kalau di tempat lain sampai banjir Masya Allah ya Bu, pada banjir yang segala macam ya Bu, longsor ya Bu, yang kebakaran, walaupun musim hujan ada aja yang kebakaran ya Bu. Makanya alhamdulillah ya Bu, wa syukurillah. Alhamdulillah di yaumil Jum'ah, di Sayyidul Ayyam kita dipertemukan semuanya dalam keadaan panjang umur, amin, sehat walafiat ya Bu, berkah selamat, dimurahkan rezeki kita ya Bu, dikuatkan iman Islam kita, dan selalu diberikan ilmu yakin, ainul yakin, dan selalu diberikan hakul yakin, bertambah-tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bertambah-tambah cintanya kita kepada Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena di Sayyidul Ayyam ini ya Bu, di rajanya hari untuk umat muslim, kita harus berlomba-lomba memperbanyak sholawat, apalagi ini di bulan Sya'ban diturunkannya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Mau salat yang panjang, mau yang pendek ya Bu, terserah Ibu ya Bu, hafalnya apa aja, yang penting banyakin baca sholawat ya Bu. Di bulan ini ya Bu, ini ibarat kata ini bulan revisi ya Bu, di mana kita dikasih waktu ya Bu untuk munajat sama Allah. Mudah-mudahan tuh yang tadinya kita banyak lalainya ya Bu, banyak hilaf, banyak dosa yang kemarin-kemarin kita revisi di bulan ini. Makanya kita Bu, pertama Bu, nanti nisfu Sya'ban
Kita minta panjang umur. Panjang umur jangan panjang doang, tapi minta panjang umur, sehat walafiat, berkah, selamat. Jangan sampai panjang umurnya tapi jimbrek bae di kasur. Ya Bu, naudzubillah ya Bu. Panjang sih umurnya ya Bu, tapi sama orang agak akur. Naudzubillah ya Bu, kita pengen panjang umur, berkah, selamat ya Bu, bisa berbawa manfaat ya Bu. Dan bisa ibadah pastinya ya Bu. Kita minta sehat, panjang umur ya Bu, berkah, selamat untuk ibadah ya Bu, untuk selalu taat pada Allah. Karena ada urusan hakul adami, ada urusan dengan hablum minallah. Jangan sampai ya Bu, kata Rasulullah ya Bu, ada orang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul ya Bu, saya punya tetangga rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ngajinya, tapi Masya Allah ya Rasul, sama tetangga kagak pernah akur ya Bu, kalau ngomong nyelekit ya Bu, kalau misalnya apa yang dia kata selalu bikin masalah. Masya Allah ya Bu, bagaimana dia Rasul? Hiya finnar, dia adanya di dalam neraka. Naudzubillah ya Bu. Ini makanya di bulan nisfu Sya'ban untuk kita memperbaiki diri dengan memperbanyak silaturahmi ya Bu, baik yang hidup maupun yang wafat. Makanya orang sini bilang apa Bu? Bulan roahan ya Bu, bulan roah ya Bu, kita pada mengeroahin tuh kalau bulan Sya'ban. Tapi banyaknya kata Rasul ini bulan sering dilupakan sama umat muslim, karena yang digembor-gemborin kemarin apa? Bulan Rajab. Bagus ya Bu, tapi dilanjut tuh kebaikan-kebaikan di bulan Rajab ya Bu, disampaikan di bulan Sya'ban sampai nanti kita menuju bulan suci Ramadan. Kan doa kita tadi Bu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Bu, di bulan ini juga kita terusin Bu memperbanyak taubat ya Bu. Memang kemarin kita baca tuh Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ya Bu. Tapi tetap kita lanjutin taubat kita, karena kita masa banyak dosa. Jangan masa bisa minimal masa idul istighfar ya Bu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Bu. Kalau bari lagam salawatan kan enak ya Bu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bukan hanya sekedar ucapan, benar-benar diingat-ingat Bu, dosa-dosa kita yang telah lalu, apalagi dosa sama ya Bu, sama yang serumah sama kita ya Bu, sama suami, benar nggak Bu, sama anak ya Bu, apalagi yang punya mantu ya Bu. Nah itu kan dosa-dosa yang kita sering melakukan Bu, berulang-ulang tuh. Minta maaf sama suami, minta maaf sama anak, jangan pakai gengsi ya Bu ya. Lebih baik kita nyontoin sama anak ya Bu, jadi yang pemaaf. Ada kemarin ngomong siapa gengsi Pak Ustazah kata gitu. Jangan pakai gengsi Bu, mumpung kita masih hidup, kita duluan yang minta maaf. Dan di bulan ini juga Rasulullah SAW ya Bu mengajarkan kepada kita harus dijauhi naudzubillah min dzalik ya Bu,
ada 5 macam ya Bu dosa besar sehingga amalan ibadah kita tertolak. Naudzubillah. Yang pertama di bulan ini jangan kita melakukan syirik ya Bu, asyirku billah ya Bu, yaitu syirik kepada Allah ya Bu. Jangan sampai Bu iyyaka na'budu ya, nyembahnya kepada Allah, minta tolongnya kepada dukun, naudzubillah, minta tolongnya sama jin, naudzubillah ya Bu. Makanya itu ya kita perbaiki ya Bu akidah kita perbaiki ya Bu, kalimat la ilaha illallah ya Bu. Kita hanya minta tolong kepada Allah, hanya Allah yang bisa nolong kita ya Bu. Jangan minta tolong kepada selain Allah, naudzubillah ya Bu. Kenapa Bu? Ada orang yang gara-gara pengen dagangnya laris, nyari panglaris ya Bu, naudzubillah ya Bu, itu syirik itu Bu. Ada juga yang syirik apa yang selalu dikhawatirkan oleh Rasulullah, asyirkul asghar, ada syirik kecil ya Bu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya, yaitu Bu perbuatan riya ya Bu. Jadi dalam hal ibadah ya Bu, kalau kita riya itu jadi nilainya syirik. Contoh nih Bu, kita biasa sholat duha ya Bu, contoh nih ya Bu, ada tamu ya Bu, misal ya Bu, kita udah biasa lazimin sholat duha, ada tamu ngomong nih ya Bu, gua mah biasa nih mau sholat duha gitu, gua mau sholat duha dulu ya, misalnya gitu ya Bu. Terus tamu, waduh rajin amat ya Bu, benar-benar ibadahnya mantap banget gitu. Nah ada itu dulu di hati kita tuh, iya dong siapa dulu gua gitu Bu. Nah Bu, tuh ada ehonya kayak begitu tuh Bu, iya dong ini masjid nih kalau bukan gua yang bangun, gua kagak ada dah itu orang kayak gua. Nah itu juga Bu ya namanya syirkul asghar ya, riya ya Bu ya. Kalau mau sholat mah sholat aja, nggak usah diomongin ke tamu kita, punten ya saya ada urusan sebentar aja gitu, misalnya 10 menit atau 10 menit sebentar gitu. Jadi nggak usah diomongin tentang ibadah yang kita mau melakukan. Jadi ibadah itu ada yang kita sembunyikan ya Bu. Kalau misalnya udah galib kayak di sini misalnya sholat tasbih ya Bu, ya kan pasti kita umumin Bu, besok mau sholat tasbih berjamaah itu galib ya Bu, kita saling mengingatkan ya Bu sama jamaah, takut ada yang lupa ya Bu. Tapi kalau urusan sifatnya pribadi jangan diomongin ke orang ya Bu. Nah itu jadi syirikul asghar ya Bu, syirik kecil yaitu riya ya Bu. Dan selanjutnya yang di bulan ini yang tertolak amal ibadahnya adalah orang yang melakukan apa Bu? Tenung ya Bu. Jadi kayak orang pesugihan ya Bu, orang yang melakukan bekerja sama dengan dukun, bekerja sama dengan jin, itu juga naudzubillah ya Bu, itu tertolak dulu amal ibadahnya di bulan ini. Makanya itu nyampe kita minta jadi kuatkan iman Islam kan ya Bu. Jangan sampai kita misalnya nih Bu, kita mah kagak nganterin tuh orangnya, tapi ngebilangin, no kalau lu mau nyari penglaris, mau nyari kedukun, gitu, no ke sono, gitu, nunjukin doang tuh, sama dosanya, ya Bu. Di sono mah kiai gitu kan. Kalau misalnya itu nggak ada bedanya Bu, sama kalau pakai ugal, sama-sama pakai kayak tasbih gede kan. Nggak ada bedanya kayak kiai, kayak ustadz ya Bu, tapi bersekutu dengan jin. Naudzubillah. Yang selanjutnya orang yang tertolak adalah orang yang minum minuman keras. Jadi kalau misalnya naudzubillah, jadi sebelum dia di bulan nisfu ini nanti sampai dia taubat, kalau dia nggak taubat, naudzubillah jadi ya Bu, itu termasuk amal ibadahnya tertolak ya Bu. Orang yang melakukan minuman keras ya Bu, hati-hati sama anak-anak kita ya Bu, hati-hati sama anak keturunan kita. Apalagi sekarang banyak apa Bu, diselipin tuh makanan anak-anak dimasukin
narkoba ya Bu, kelihatannya mah bagus ya Bu, nggak taunya tuh bikin anak ketagihan ya Bu, kayak permen-permen apa ya Bu, itu hati-hati ya Bu, kelihatannya warnanya bikin menarik ya, mencolok ya Bu, hati-hati ya Bu. Kalau bukannya kita yang yang biasa kayak gitu, kayak gulali misalnya, gitu kan tahu pakai dari gula ya Bu. Tapi kalau misalnya yang dari pabrikan kayak begitu, hati-hati ya Bu, karena itu juga mengandung apa Bu? Pertama mengandung gula ya Bu, keduanya mengandung zat kimia ya Bu. Mau dibilang, jadi kalau disusupin bahan-bahan narkoba ya Bu. Yang selanjutnya di bulan ini ya Bu, jangan sampai kita tertolak amal ibadah kita, yaitu orang yang uququl walidain, orang yang durhaka terhadap orang tua. Makanya di bulan ininya Bu, bulan Sya'ban ini kita sambungin nih, kalau misalnya masih ada orang tua kita, itu pintu surga kita jangan sampai disia-siakan ya Bu. Emang kalau makin panjang umur orang tua ya Bu, makin balik lagi seperti anak-anak. Ada aja ya Bu yang pikirannya pengennya seperti maunya dia ya Bu. Nah kita kadang-kadang selaku anak, selaku mantu kudu ngertiin. Kita juga dulu kecil kayak begitu Bu, nggak ngertiin mak kita lagi makan ya Bu, nggak taunya kita pipis ya Bu, kita buang air. Orang tua ya Allah bilangnya Bu, ngomong ke anaknya ya Bu, Masya Allah kayaknya cakep banget ya Allah. Tuh Bu, orang tua ke anak, tapi lempengan anak ngurusin orang tua makin sepuh. Masya Allah Bu, Masya Allah, kagak ada yang kuat ya Bu. Orang tua 10 punya anak bisa diraup ya Bu, bisa dididik ya Bu, walaupun orang tuanya nggak SD ya Bu, nggak lulus ya Bu, tapi bisa meluluskan anaknya sarjana, jadi insinyur ya Bu, jadi lulus pesantren segala macam. Masya Allah tuh Bu ya. Kita ingat, kita mah udah sekarang jadi orang tua, masa digentak anaknya nggak enak ya Bu, ngerasain tuh Bu. Masya Allah, kita dipanggil, dia mendingan panggilan HP ketimbang panggilan kita selaku ibunya. Sakit enggak Bu? Masya Allah, tuh kita ngerasain jadi orang tua sekarang ya Bu. Makanya kalau kita punya orang tua ya Bu yang panjang umurnya, itu ladang pintu surga kita, jaga baik-baik ya Bu. Emak mau apa ya Bu, minimal tuh apa yang emak suka ya Bu. Kalau saya dulu, kalau misalnya itu saya ngerapiin tuh kamar mandinya, ngerapiin kamar tidurnya, minimal ganti-gantiin spray ya Bu. Tapi emang biasanya ya Bu, kalau sama orang tua mah inget baik sama anak yang lain ya Bu. Iya, yang jauh disebut ya Bu. Iya biasanya kayak begitu Bu. Misalnya nih kita udah ngasih ya, kita ini adek lu belum punya, gua kasihnya, biarin Bu, jangan pakai gedek-gedek ya Bu. Emang sih biasanya kayak begitu ya, kita mah pengen ngasih orang tua, orang tua inget yang lain. Oh, inget yang jauh, adek lu kesian, adek belum punya, gua kasih ini ya spraynya. Ya udah dah, kalau mau mah gitu. Apa Bu, biar jadi ladang jariah sodako orang tua ya Bu, biarin, nanti juga rezeki kita ngalir lagi Bu, jangan pakai gedeg-gedeg. Emang biasanya ujiannya kayak begitu. Ya Bu, iya, kita mau tujuannya mengasihin ke emak, emak inget sama yang lain ya Bu, yang belum tentu anak itu inget sama emak. Biarin ya Bu, kita cari ridhonya orang tua aja ya Bu. Kalau orang tua ridho, insya Allah Allah ridho ya Bu. Makanya itu jangan sampai ya Bu kita menjadi orang yang durhaka. Ngomong aja nggak boleh di dalam Al-Quran, apalagi kita mah dibentak-bentak. Masya Allah. Kenapa sih Mak manggil-manggil baik? Masya Allah, padahal orang tua lagi perlu sama kita ya Bu, tapi kita dibentak anak, Masya Allah rasanya sakit banget Bu. Makanya jangan, kalau gimana nih orang tua yang udah nggak ada ya Bu, orang tua yang udah nggak ada kita ziarahin kuburnya ya Bu, kita sodakohin ya Bu orang tua. Apalagi maaf ya Bu, ini kadang-kadang nggak suka kebahas nih
masih ada qadaan puasa, Bu. Jadi ini ahli waris wajib mengqada puasanya. Bukan urusan warisan hartanya doang. Hoi. Hah? Nih, misalnya kita yang tahu, kalau yang khawatir mah Bu, kan kita sendiri aja kadang-kadang ada yang kelewatnya. Bu. Kita sendiri gitu, apalagi ini urusan orang tua. Jadi kalaupun kita khawatir nih sama orang tua, Bu, bulan ini dibayarin tuh mud-mudnya. Ya Bu, ya bayarin fidyahnya, Bu. Kalau kita khawatir sama orang tua karena takut ada ketinggalan sholatnya, ya Bu, kan udah waktu itu, misalnya gitu ya Bu. Ya, emang sih kalau misalnya kita khawatir, ya Bu, kita fidyahin tuh orang tua kita, misalnya kan timbang 1 mud, palingan kalau misalnya ukuran itu kan 1,5 liter tuh Bu. Ya Bu, 1,5 liter itu setiap waktu kita ada rezeki, kalau misalnya bisa 1 karung, alhamdulillah ya Bu. Misalnya nih Pak Ustaz, saya ada rezeki ya Bu, ya minta ikhlas ridhonya untuk orang tua saya bayarkan mudnya ya Bu, disebutin tuh namanya ya Bu, dengan jumlah berapa mud, mudah-mudahan kan ibarat kata nih orang tua yang udah almarhumah kayak terpenjara Bu, dari sholatnya yang kurang, dari puasanya yang belum ada yang kebayar, misal ya Bu, kita aja banyak dosanya. Kata orang kemarin ngomong apa jamaah, Ustazah boro-boro mau doain buat orang tua, saya juga saya juga banyak katanya gitu. Ya minimal ya Bu, kita kan dalam sehari kan setahun ada 350 hari itu ya Bu, masa ilokan ya Bu, Senin Kamis agak ada kebayar tuh 100 hari mah ya Bu, dari setahun ya, Senin Kamis gitu ya, diniatin Bu. Kalau nggak apa-apa, kalau nggak diniatin maka nggak bakalan jadi ya Bu, diazamkan ya Bu. Nih ntar nih bulan ini nih ya Bu, kita bayarin mud orang tua. Kalau saya gimana? Ya udah, kalau niat yang buat kita niat pribadi ya Bu. Jadi kalau kita mah kan setiap bayar puasa nih udah kelewat tahun kemarin, bayar 1 mud fidyah ya Bu. Fidyahnya itu karena denda, karena kita lalai, udah lewat tahun. Jadi kalau kita selagi puasa paginya langsung bayar fidyah ya Bu, puasa bayar fidyah ya Bu. Karena ini bukan urusannya sepele ya Bu. Ini hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah Bu, dari istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man mata, barang siapa yang mati Bu, wa alaihi siyamu, dan orang yang mati itu punya kewajiban qadaan puasa ya Bu, sama anhu wa waliyuhu, maka wajib ya Bu, hendaknya tuh walinya, ahli warisnya mempuasakan, mengqadakan ya Bu, puasa si mayit ya Bu. Tuh saking wajibnya tuh urusan kita qadaan sama Allah, wajib dibayar. Kalau contohnya begini Bu, misalnya orang tua dulu sakit, misalnya pas Ramadan ya Bu, 6 hari contohnya pas dia sakit, Syawal dikasih sehat sampai sekarang bulan Sya'ban ya Bu. Nggak taunya di bulan Sya'ban emak kita nggak ada umur ya Bu, maka tuh qadaan puasa wajib dibayar sama ahli warisnya ya Bu. Jadi ahli waris bukan urusan warisan harta doang. Misalnya 6 hari, anaknya ada 6 orang, berarti sehari. Jadi kita ngomong fidyah orang tua sama keluarga kita, sama adik kita, sama abang kita, sama mpok kita gitu Bu. Diomongin kan anaknya bukan kita doang, kecuali kita anaknya sendiri ya Bu. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, an-namro'atan, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya ada perempuan yang telah datang, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya
ummi mata, saya punya ibu meninggal, ya Bu. Wa 'alaiha shaumun nazar, dan ibu saya punya niatan puasa nazar. Tuh, kalau tadi puasa qadaan puasa Ramadan, ya Bu, ini puasa nazar. Apa shaumu 'alaiha, apakah saya wajib puasa untuknya, ya Bu? Ibu saya itu yang puasa nazar tapi sudah meninggal. Rasulullah SAW menjawab, "Ara'aiti law kana 'ala ummuki dainun faqadaitahi." Apakah kalau misalnya ibu kamu, ya Bu, dibalikin lagi nih, ditanya lagi sama Rasulullah, kalau ibu kamu punya urusan hutang, ya Bu, apa kamu harus membayar hutangnya? Kalaupun ibu kamu sudah meninggal belum membayar hutang. Qalat, maka itu si perempuan, na'am, benar ya Rasulullah, ya Bu, wajib dibayar. Qala fasumi aku muki, saya akan berpuasa untuk ibu saya yang puasa nazar. Jadi hati-hati nih kalau kita punya penazaran, diomongin tuh sama wali kita, sama anak-anak kita. Nih, dulu misalnya mama punya nazaran, kalau kamu lulus misalnya, ya Bu, kuliah, mama pengen puasa 3 hari, tapi nih mama belum kesempatan puasa, ya Bu, mama sakit-sakitan terus, ya Bu, maka tuh ahli waris wajib mengqadha puasanya, ya Bu. Ya, urusan qadhaan jangan dianggap sepele, ya Bu, mumpung kita masih di dunia. Selain itu, ya Bu, dari pendapat yang lain, hendaklah diambil hartanya dengan apa Bu? Bayar fidyah, ya Bu. Itu tuh berapa tadi tuh, ya Bu? 1,5 liter, ya Bu. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mata wa alaihi siyamu ut'imu anhu maka nakul yaumin miskin, ya Bu, maka digantinya, ya Bu, kalau dia punya utangan puasa, ya Bu, hendaknya kalau dia punya harta, ya Bu, dibayarkan fidyah, diberikan makanan untuk fakir miskin setiap harinya satu mud, ya Bu. Mudah-mudahan nih kita selalu diberikan rizki yang luas, ya Bu, diberikan kesehatan untuk menggantikan puasa-puasa kita nih. Kalau misalnya yang diri sendiri, kalau misalnya ada qadhaan, buru-buru nih, masih ada waktu Bu, masih bulan Sya'ban, ya Bu, batas waktunya 2 hari sebelum puasa tuh, tenggang waktu kita, jangan sampai keparahan banget Bu dengan apa Bu, bulan Ramadan. Misalnya nanti tanggal 1 Ramadannya tanggal 18 atau 19 Februari itu kita jangan puasa lagi tuh dari tanggal 17-nya, udah batas terakhir. Takutnya besok malam udah ada penentuan besok bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, ya Bu, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, ya Bu, terutama di bulan Sya'ban ini. Tadi ya Bu, jauhkan dari sifat syirik, ya Bu, bukan sirik iri dengki, itu pasti juga, ya Bu, karena jangan sampai memutuskan silaturahmi. Ya, syirkul asghar itu riya, ya Bu, dan yang sifatnya perbuatan musyrik juga jangan sampai kita, ya Bu, melakukan hal syirik kepada Allah. Selanjutnya Bu, jangan sampai kita berbuat hukumul walidain, berdurhaka kepada orang tua. Yang selanjutnya, jangan sampai kita menjadi ada barang haram, ya Bu, yang termakan atau minuman keras, Bu. Dan yang selanjutnya yang kelima adalah yang tidak diterima adalah penjinah, ya Bu. Dosa menjinah itu harus buru-buru taubat karena itu termasuk dosa besar, ya Bu. Sebelum bulan ini di 10 Sya'ban kita minta, ya Bu, kita buru-buru perbanyak taubat. Mudah-mudahan taubat kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita diberikan bimbingan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah sampai bulan suci Ramadan, bisa mengisinya dengan tilawah Quran, dan puasa kita, amal ibadah kita, ya Bu, salat kita, ya Bu, segala macamnya selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin.
Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Ghaffar ya Karim, Ghaffar ya Rahim, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wa nas'aluka amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan